wabarakatuh. Ustaz, afwan saya bertanya di luar tema. Saya telah lulus S1, saat ini saya sedang kuliah lagi S2. Saat ini saya belum bekerja selama 2 tahun, Ustaz, dan saya ingin sekali bekerja. Saya ada rasa malas dan suka tidak sinkron dalam aktivitas saya tidak sesuai rencana. Saya merenung apa yang akan saya lakukan esok hari, tapi untuk kajian Islam saya alhamdulillah rajin, Ustaz. Mohon nasihat dan masukannya, Ustaz. Cari kerja itu bukan dengan merenung. Direncanakan. Nih, antum tuh hidupnya mau dibawa kemana? Perjelas dulu. Ya, misal begini. Bapak Ibu, kan saya sering ajarkan, kalau mau melakukan kegiatan, kan kita suka bikin pemetaan, ada mappingnya kan? Bahkan di kota kan ada master plan. Saya mau bikin sesuatu, master plan-nya apa, baru dibikin diturunkan, di breakdown sampai dengan kekinian. Ya, di perusahaan juga begitu kan? Ada capaian-capaiannya, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan seterusnya, jangka saku yang paling keempat. Nah, yang di dalam ibadah juga begitu. Kan target terakhir kita surga. Ya, ke surga itu kan banyak jalannya. Banyak pintunya. Ya, apa di antara pintunya? Ada pintu puasa namanya Ar-Rayyan. Ada pintu tahajud, babu tahajud. Pintu sedekah, babu sedekah. Awas hati-hati banyak. Pintu sedekah, pintu tahajud, pintu jihad, pintu syahid ada. Ya, pintu puasa ada. Nah, antum coba kira-kira apa yang paling maksimal bisa dikerjakan, tunggangi amalan itu. Ayo. Sahabat Nabi itu begitu. Dia mampunya tahajud nih. Kalau bekerja itu sulit kemampuannya, misalnya kan bekerja-kerja seperti orang-orang yang lain. Rizki itu dijamin, antum ikhtiar dapat rizki kok. Dapat rizki, dapat. Buktinya antum masih hidup, masih nyaman, aktivitas masih dijalani. Mustahil, kalau antum belum tibanya akhir nyawanya, mustahil rizki itu nggak diberikan, mustahil. Pasti diberikan. Sampai begitu diberikan itu, selesai hidup antum selesai, ya selesai rizkinya. Ini rizki itu bersanding dengan kematian. Rizki selesai, antum wafat. Ya, makanya rizki itu sama dengan kematian, sifatnya gaib. Sebab kalau disampaikan informasinya, antum gak akan tenang menjalani hidup. Antum nih rizki 1 miliar selama hidup misalnya. Sekarang udah diambil 999.999.000 rupiah, tinggal 1.000. Apa antum mau keluar dari masjid ini setelah taklim? Gak akan mau. Jadi rizki itu jangan khawatir. Yang pertama, antum harus punya capaian. Ke surganya mau nunggangin amalan apa? Sholat, tahajud, jangan tinggal. Saya pengen lewat pintu tahajud dah. Jadi begitu dihisap, pintu tahajud manggil-manggil. Aina ahli tahajud? Mana ahli tahajud? Cepat sini, disebut nama antum tuh. Fulan, Kevin, Edward, Stephen, ayo ahli tahajud. Tahajud. Ada yang ahli puasa, Asep, Doni, ayo. Iya, ayo dipanggil. Burangan. Ada yang ahli sedekah misalnya, ayo fulana, Aisyah, Fatimah, ayo Khadijah, ayo. Itu jihad, ini semua. Saya cuma pengen nanya, antum itu saat dihisab, mau dipanggil lewat pintu yang mana? Mesti khawatir, jangan-jangan sampai sana nggak ada yang manggil pintunya. Aduh. Yang ada neraka, ayo kadieu. Itu hati-hati antum. Aduh. Mesti hati-hatilah. Ya, hati-hati. Kalau udah ke surga mah enak, semua kebiasaan ada. Ya, di surga mah Quran surah kedua ayat 25. Ya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Setiap pengen sesuatu langsung ada, Pak, dan nggak usah nyari lagi. Langsung ada dan diberikan seperti yang semisalnya. Mau ke sini ada yang jualan cendol depan nggak sempat, gitu kan? Ya, begitu sudah mau ancang-ancang keluar dari sini udah kehabisan. Tengah jalan mikirin cendol, meninggal. Tiba-tiba masuk surga, begitu masuk yang kepikiran pertama cendol. Ya Allah, cendol. Ting, ada. Oh, enak pokoknya di surga tuh. Ustaz, bagaimana kalau yang merokok? Apakah bisa merokok di surga? Ya tinggal ambil apinya di neraka dia. Jadi pertama, ini berlindung dari kemalasan, gak usah malas. Kuliah yang betul, selesaikan. S2 selesaikan. Ya, ada di situ sertai dengan ikhtiar. Pertama, tunggangi amalan ibadah antum dulu. Antum mau yang mana? Jadi maksud saya begini, kalau capaian antum pengen lewat bab tahajud, kerjakan tahajud. Pengen puasa, puasa. Ini antum orientasi kerja, mau nyari apa? Kalau cuma nyari dunia, nggak ada bedanya antum dengan yang belum beriman. Coba rubah dulu niatnya. Saya sering katakan ini, kalau antum pengen cepat diberikan rizki, rizki itu dalam Quran bersanding dengan ridha Allah. Jadi kalau antum dapat ridha Allah, rizki itu nggak dicari, datang sendiri. Ada 8 jenis rizki yang ketika antum kuasai 8 ini, kadang-kadang belum berangkat dan nungguin. Ada yang baru kepikiran udah datang. Ada, dan itu nikmat sekali. Rizki bersanding dengan ridha Allah. Rizki itu bersanding dengan ridha Allah. Maka disebut dirinya dengan Razzaq, sang pemilik rizki.
Sedangkan ridha Allah itu adanya pada ibadah. Siapa yang dekat dengan Allah? Ibadah itu kan membangun kedekatan dengan Allah, dekat. Lihat rumusnya, rizki bersanding dengan ridha Allah. Sedangkan ridha Allah ada pada ibadah. Ibadah membangun kedekatan dengan Allah. Makanya orang yang ibadah mendapatkan ridha Allah, ridwanullah, yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Ya, kamu lihat umat Nabi Muhammad itu. Ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Mereka keras pada setiap hal yang menyimpang dari ketentuan syariat. Tegas maksudnya. Mereka sayang dengan orang-orang yang mendekat kepada Allah. Dan mereka rajin sholat. Ketika sholat itu, ruku dan sujud, mereka memohon kepada Allah. Dan keutamaan dan keriduan dari Allah. Jadi ketika antum sholat, sholat itu sedang ibadah. Begitu antum ibadah, mendapatkan ridha Allah. Orang yang dekat dengan ridha Allah, maka rezeki didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah kedua, ayat 172. Ini rumusnya begini. Rizki bersanding dengan keridhaan Allah. Ridha itu ada pada ibadah. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah ini bagian dari amal soleh. Setiap orang ibadah menunjukkan dia sedang beramal soleh. Sedangkan amal soleh bersanding dengan kalimat iman. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat iman, amal soleh. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada orang yang ketika bekerja, imannya dulu disebutkan. Al-Baqarah ayat ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan kamu tinggal makan. Ikhtiar sedikit, cari makanan. Ikhtiar sedikit. Nanti kami yang siapkan. Ma razaqnakum, kami yang siapkan untukmu rizki, bukan kamu yang capek mencarinya. Beda dengan Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 168 itu tipikal orang pencari aja, manusia umum. Yang kadang-kadang melupakan ibadah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, kalau pengen makan silakan kerja. Jadi kalau cuma kerja aja silakan kerja, dapat makanan. Cuma antum lelah, kerja lelah silakan kerja. Dapat antum kaya silakan. Rumus kaya itu bukan sholat, rumus kaya itu kerja. Tapi kalau antum pengen keberkahan dalam pekerjaan dan makanan antum, pengen keberkahan dalam harta antum, dekati Allah. Berkah itu sedikit, tapi manfaatnya banyak. Yang dilihat itu bukan banyaknya, manfaatnya. Percuma antum dapat banyak-banyak dan manfaat, tersiksa diri antum. Mobil dikoleksi, mobil sport, Lamborghini, ada lagi yang Ferrari, ada yang macam-macam, dikumpulin semua. Garasi. Dipakai enggak? Pagi-pagi keluar cuma angin aja. Orang tidur malam-malam enak, dia manasin mobil. Malam-malam. Ya kadang-kadang bayar taksi buat balapan. Ngapain subuh-subuh orang sholat dia ketiduran? Hidupnya mau dipakai apa? Siangnya kerja, manasin mobil, istirahatnya kapan? Ya, ayo, jadi cara berpikirnya dirubah dulu tuh. Antum tuh kerja itu buat apa? Kalau kerja itu buat ibadah, maka Allah akan mudahkan urusan antum. Bahkan ada orang-orang yang belum lulus, dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan. Ya insya Allah, nggak usah pesimis masalah rizki. Rizki sudah diatur, surga antum yang belum teratur. Ya. Maka dari itu, insya Allah, teman-teman sekalian, yuk ikhtiar. Ya, kemudian ibadah dengan baik. Cara yang paling gampang, dekati Al-Quran. Al-Quran itu kalau sudah ada dalam jiwa antum, maka itu diantara wasilah untuk memudahkan rezeki datang. Al-Quran.